beberapa hari terakhir, publik sedang ramai-ramainya membicarakan 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang dikabarkan tertangkap oleh IDF Israel. Sejumlah relawan bahkan mengakui adanya tindakan kekerasan dan intimidasi yang mereka dapati dilakukan oleh tentara IDF. Alhamdulillah, atas izin Allah dan kerja keras tim Global Sumut Flotilla yang terdiri dari lebih dari 50 negara termasuk Indonesia berhasil dibebaskan. Nah, ada satu di antaranya yaitu Hendro, teman Oka, yang akan langsung memberikan cerita pengalamannya saat mengalami tragedi tersebut. Apa alasan Hendro mengikuti misi kemanusiaan ini? Bagaimana kronologi kejadian penahanan yang dialaminya? Dan apa saja yang dirasakan ketika terjadi penahanan di tengah laut tersebut? Penasaran dengan kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja kita saksikan kisahnya bersama Oka dan Hendro di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial yang lagi-lagi viral ya akhir-akhir ini. Karena ini bukan lagi tingkat daerah, provinsi, atau nasional, tapi udah kelasnya internasional. Banyak orang yang notice, yang menyaksikan betapa banyak ternyata pemberitaan yang selama ini di media mainstream ya, tapi nggak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan yang teman-teman kita rasakan, yang mereka melakukan aksi nyata untuk mengungkap ya apa yang selama ini dibungkam oleh media-media mainstream. Oke, langsung aja kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini kelihatan semangat banget. Ya, mudah-mudahan selalu dijaga dan dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya Oka mau tanya nih. Kita manggilnya Abang lah ya. Bang Hendro mulai mengikuti isu tentang global ya, yaitu Palestina. Itu awalnya sejak kapan? Bismillah dulu ya. Jadi keikutsertaan dalam kepedulian terhadap Palestina itu sebenarnya udah terlampau lama ya. Jadi sejak kuliah, bahkan harusnya pas kuliah ya, detailnya kuliah. Jadi kalau kuliah kan 2000, kita kan tahu, kebanyakan orang tahu isu Palestina itu pasti setelah 7 Oktober gitu. Semua langsung ramai ya kan. Semua langsung ramai dan langsung aware-nya tinggi walaupun naik turun. Tahun 2023, 7 Oktober. 2023. Kalau dari aku sendiri kan awalnya bisa dibilang iya benar, ramainya juga di 7 Oktober 2023. Hanya aja ya tahu Palestina itu ya sebelum dari 7 Oktober gitu. Ya udah ngikutin. Udah ngikutin. Cuman uniknya kalau sebelum 7 Oktober itu ada rasa aneh gitu terhadap orang-orang yang kadang bela Palestinanya ya kayak naik turun gitu. Fluktuatif ya. Ya fluktuatif. Tapi ketika 7 Oktober itu baru tahu rasanya gitu, bahwa ya pembelaan Palestina itu ya nggak bisa dipertahankan mutlak gitu. Pasti ada aja orang yang tiba-tiba peduli, tiba-tiba enggak gitu. Jadi di situ akhirnya oh rupanya seperti ini pembelaan dari kita terhadap Palestina gitu. Belum istiqomah gitu lah bahasanya. Nah di situ Hendro kayak berusaha untuk bisa jadi orang yang istiqomah. Amin. Itu ngelihat keistiqomahannya negara mana nih? Mungkin kalau bisa ada pembanding, apakah emang hanya Indonesia mungkin yang masih fluktuatif naik turun, atau sebagian lainnya juga negara-negara ya tetangga seperti Malaysia mungkin, atau negara-negara yang juga ikut membela Palestina? Jadi kalau secara kenegaraan
masih banyak ya yang fluktuatif, nggak cuman Indonesia, masih banyak gitu. Tapi secara kepribadian aku itu ngikutin apa yang Bu Maimun bilang. Jadi Bu Maimun bilang itu ketika setelah 7 Oktober itu adalah referensi kita itu bukan referensi orang-orang sekitar kita lagi gitu. Referensi kita itu adalah warga Palestina, khususnya para pejuang gitu. Kalau para pejuang itu masih menyuarakan Palestina gitu, masih berusaha untuk mempertahankan tanahnya gitu, harusnya kita berpikiran yang sama seperti mereka gitu. Jadi kalau mereka dalam artian sekarang ini mereka sedang melawan dengan medianya, dengan apa namanya tenaganya, dengan apa namanya ya seluruh waktunya mereka utamakan untuk Palestina, harusnya kita bisa mengambil apa ya pelajaran dari mereka gitu. Bukan lagi melihat orang-orang terdekat gitu. Oke, jadi nggak bergantung pada lingkungan atau orang-orang di luar Palestina ya. Justru kita mengambil ya semangat dari orang-orang Palestina itu sendiri, karena memang tujuan kita juga kan untuk kebebasan Palestina. Itu intinya palingnya. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang tadi isu Palestina nih, menurut Bang Hendro nih, kenapa itu bisa sampai menyentuh hati masyarakat Indonesia itu sendiri? Termasuk Bang Hendro nih akhirnya kan langsung ikut dalam aksi nyata yang bukan hanya sekedar jadi penonton. Oh gimana ya? Kalau secara pribadi ya simpel aja ya, sesama Muslim kan gitu. Tapi kalau secara kenegaraan ya pasti Indonesia itu kan punya hutang kan, hutang yang harus mereka bayar kepada warga Palestina gitu. Hutangnya seperti apa ya? Banyak yang udah pakar-pakar menjelaskan bahwa ya dalam undang-undang dijelaskan kita harus menghapus penjajahan di atas dunia. Kemudian dalam konferensi Asia Afrika ya kemerdekaan Palestina itu harus mutlak kita perjuangkan gitu. Jadi udah tertanam semua dalam sejarah gitu. Hanya aja dari pribadi ya aku melihatnya ya karena sesama Muslim gitu ya kenapa enggak gitu. Itu sesimpel. Bener banget sih. Banyak yang udah menyatakan bahwa kita ini ya punya hutang termasuk juga ya karena kita adalah saudara ya, kita dipersaudarakan karena kita sesama umat Muslim. Nah akhirnya apa nih Bang Hendro yang menyentuh sekali dalam hati, tak kena akhirnya aku harus ikut. Nah itu di momen yang seperti apa tuh? Ikut apa dulu nih? Ikut langsung terjun tadi di tahun 2023 tanggal 7 Oktober tadi itu. Akhirnya dimulai di saat itu ya startnya. Startnya wah nggak bisa detail sih, aku juga lupa, cuman awalnya rasanya penasaran aja kan. Awalnya pasti penasaran, tahu-tahu ya semakin jelas kan, kemudian terlibat dalam keikutsertaan apa namanya kegiatan-kegiatan kepalestinaan gitu, nambah tahu, kemudian ya udah jalanin aja gitu. Terlepas dari rasa-rasa kepentingan dunia, misalnya kita harus dapat kerjaan dan sebagainya gitu ya, semua punya kepentingan masing-masing. Tapi ketika aku belajar terhadap dunia Palestina, apalagi bersama anak-anak muda lainnya se-Indonesia, itu kayak sangat menarik aja gitu. Oke, menarik sekali. Sempet kesepil ya anak muda. Nah, jadi penasaran jadi. Emang cuman anak muda apa ada lintas usia, lintas gender juga yang terlibat nih langsung nih? Kebanyakan memang anak muda gitu ya. Kalau di lingkunganku ya jelas anak muda gitu, karena kan ngambil referensi lagi di Gaza gitu, bahwa ya pejuang-pejuang itu bukan orang-orang tua lagi, udah semuanya udah rata-rata anak muda dengan kompetensi yang mereka punya seperti hafalan Qurannya, kemudian hadis-hadisnya, ilmu secara keagamaannya juga gitu. Jadi ya secara mayoritas pasti anak muda yang perlu ditingkatkan gitu. Hanya aja ya orang tua pun harusnya terlibat gitu. Nyatanya ada. Nyatanya ada Bu Maimun salah satunya. Bukan, kalau dari selain Bu Maimun gitu. Ada pasti banyak banget gitu. Dan yang kita anggap LGBT pun mereka juga pro Palestina gitu. Jadi ini bukan lagi isu agama ya. Bukan isu agama. Hanya aja kita selalu kalau kita labelin bukan isu agama, nyatanya Israel pun itu mengangkat isu ini sebagai isu agama. Mereka justru malah mengangkatnya dengan isu agama. Terus mungkin ada beberapa orang ya, mungkin sebagian besar udah tahu lah. Tapi
ada mungkin orang yang belum tahu tentang GSF itu seperti apa sih? Karena banyak mungkin ada juga orang yang dari namanya aja masih asing gitu. Nah, mungkin bisa di-spill nih tentang GSF itu apa? Jadi GSF itu singkatan dari Global Smooth Flotilla kan. Semut flotilla. Namanya juga global ya, gerakannya artinya ini gerakan kepalestinaan yang digerakkan secara global gitu. Sumut itu ngambil dari bahasa Arab, aku kurang detail tahu itu artinya, tapi yang jelas itu artinya maknanya itu keteguhan gitu. Keteguhan yang merujuk kepada warga Palestina juga pastinya gitu. Flotilla ya jelas apa namanya, kapal-kapal kalau nggak salah, armada kapal gitu. Jadi ya secara singkatnya adalah ini gerakan global yang tujuannya untuk menembus blokade Gaza dengan cara belayar gitu. Belayar khususnya dari laut, dari perairan internasional gitu. Itu berapa, ya kita bisa sebutnya pasukan ya, atau berapa jumlah orang atau jumlah kapal atau berapa banyak konvoy kah ketika saat itu bersama Hendro berangkat itu di waktu itu? Nah, kalau dari sejarahnya kan kebanyakan bukan setiap tahun ya, pokoknya setiap ada gerakan ini kebanyakan cuma satu dua kapal gitu. Hanya aja Itu kapalnya kapal kecil, sedang atau besar? tergantung ya, tergantung jumlah orangnya. Kalau orangnya misalnya Saat waktu Hendro berangkat kalau aku berangkat kan lebih dari 500 orang tuh. 500 orang. Itu termasuk kapal yang Jadi dia harus dipecah-pecah gitu. oh, bukan satu kapal berarti ya? Bukan satu kapal. Berapa kapal itu? Ada sekitar 50 gitu. 50 kapal gitu. Jadi kenapa dibuat pecah-pecah? Tujuannya kita nggak ingin hal yang seperti Mavi Marmara tahun 2010 terulang lagi. Cemerlang, cerdas. Jadi dibuatlah kapal-kapal kecil karena emang dari awal kan ini adalah gerakan non-violence, non-kekerasan gitu. Khawatir kalau misalnya orang terlalu banyak dalam satu kapal, bagi Israel kan, Israel ini pasti akan menculik ya, pasti akan menculik. Pasti gitu. itu ya. Pasti. Pasti. Cuman kan kita ingin membuka mata orang kan melalui gerakan seperti ini, maka kalau emang kapalnya terlalu besar, khawatir mereka akan sulit untuk menculik kita bahasa gitu. Oh iya. Malah yang ada akan ya itu yang terjadi di Mavi Marmara, perlawanan yang kita lakukan, padahal secara mutlak kita ini gerakan non-violence, non-kekerasan gitu. Nah, para pimpinan GSF itu tidak ingin histori Mavi Marmara itu terulang lagi, maka dibuatlah kapal-kapal kecil yang satu kapalnya itu mungkin 8-10 orang gitu. Kecil sekali ya. Yang paling gede itu paling cuma 20 orang gitu. Mentok-mentok 20 orang, 20 gitu. Nggak begitu banyak dalam satu kapal. Itu artinya apakah waktu Hendro dan kawan-kawan itu di satu kapal itu diculik, terus kapal-kapal yang lain itu bisa lolos gitu ya? Ya tergantung cara Israel menculiknya. Kalau cara menculiknya sekali banyak, ya dalam satu hari bisa aja diculik semua. Tapi yang terjadi pada saat itu adalah penculikan terjadinya bertahap gitu. Jadi habis nyulik satu kapal, dibawa ke kapal perangnya, balik lagi ke kapal GSF, nyulik lagi, taruh di kapal perangnya gitu. Jadi kayak ngambil-ngambil, taruh. Tapi apakah mungkin ada yang kapal dari kita itu yang bisa menembus blokade penculikan mereka itu? Sejauh yang ada di sejarah sih belum ada. Belum ada gitu. Termasuk rencana pembanyakan kapal itu sebenarnya buat, jadi walaupun ada beberapa kapal yang diculik, harapannya ada satu kapal yang masih bisa lolos, harapannya gitu. Hanya aja yang terjadi ternyata masih terus diculik. Berarti harus butuh kapal lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi yang terlibat ya. Secara tahun ini gitu. Sebenarnya kapal itu bisa aja ada yang tembus gitu. Hanya aja waktu perjalanan dari Italia ke Turki itu beberapa kapal itu udah di-intercept, udah dibajak sama Israel gitu. Hampir 20-an kapal gitu. Jadi kalau misalnya ditotalin perjalanan dari Barcelona sampai Barcelona, Spanyol, Italia, kemudian Turki, baru ke Gaza itu total ada 70-an kapal. Hanya aja sebelum sampai ke Turki itu 20-an kapal udah dibajak gitu. Ya kalau misalnya waktu itu nggak dibajak, mungkin 70-an kapal udah belayar ke Gaza, dan bisa jadi ada beberapa kapal yang udah mendekati perairan Gaza itu sendiri. Masya Allah ya, luar biasa nih teman-teman. Itu tadi mungkin udah ke perjalanannya, kita flashback sedikit. Nah dalam konvoi itu kan tentu ada yang ingin dibawa ya, kepentingan apa. Nah misi seperti apa sih sebenarnya dalam konvoi itu yang mereka berangkat
ingin dibawa misi utamanya gitu? Kalau misi utamanya jelas kan kita mengirim bantuan gitu. Kenapa mengirim bantuan ya? Karena jalur darat itu diblokade. Jalur darat lewat mana tuh? Lewat Rafah, kebanyakan Rafah kan. Banyak tuh truk-truk udah ratusan mandek gara-gara diblokade sama Israel. Bisa masuk tapi nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Harapannya kan 600 truk sehari. 600 per hari. Itu harusnya bisa masuk. Nyatanya ya setauku ya itu kayak 20-an aja nggak nyampe gitu dalam sehari gitu. Bahkan dalam sehari bisa aja nggak ada truk sama sekali yang diizinin masuk gitu. Gitu kan. Nah, kalau ada juga jalur udara. Jadi waktu bulan kapan itu? Di tahun lalu. Tahun lalu 2025. Pernah ada kejadian bantuan lewat udara gitu. Tapi yang memakan korban ya sempat viral. Tapi memakan korban kan dengan box yang sangat besar itu dengan kecepatan terjun yang sangat cepat ya. Warga-warga sekitar yang mungkin nggak melihat adanya box itu turun kan bisa jadi korban, dan itu benar ada korban gitu. Nah, otomatis ya tinggal jalur laut yang kita anggap sebagai jalur yang sebenarnya aman gitu. Karena kan perairan internasional kan perairan yang bebas untuk siapapun gitu. Termasuk Israel sebenarnya dengan mereka membajak itu kan artinya dia telah melanggar hukum internasional gitu. Legal ya. Ilegal. Nggak bisa dibenarkan. Perjalanan lewat laut itu kan bukan karena kita pengen sendiri gitu, tapi dari warga Gazanya sendiri udah mengundang kita gitu untuk datang ke Gaza dengan cara apa ya? Dengan cara darat nggak bisa, udara nggak bisa, ya otomatis laut kita tembus gitu. Jadi konsep utamanya adalah mengirim bantuan ke Gaza. Yang kedua adalah membuka koridor kemanusiaan. Membuka koridor kemanusiaan ini artinya ya kita nggak sekedar mengirim bantuan, tapi juga bisa mengirim beberapa orang khususnya kayak dokter ataupun kita sebut eco builder yang tugasnya yang satu dokter untuk ya membantu tim dokter yang udah ada di Gaza, kemudian eco builder yang membantu warga Gaza dalam pembangunan infrastruktur gitu. Jadi kan kalau rencana Trump kan dia membuat perubahan di Gaza tapi untuk kepentingan dia dengan orang dia sendiri. Sedangkan warga Gaza itu pengen dia membangun Gazanya sendiri, itu hasil tenaga mereka sendiri gitu. Kalaupun mau membantu ya membantunya dengan membawa warga Gaza ini terlibat gitu. Sedangkan Trump kan nggak pengen gitu. Nah, kita ingin berkontribusi dalam koridor kemanusiaan tersebut. Yang ketiga, kita jelas memecah kesunyian gitu. Jadi kan kita tahu ya, ya ini bahasanya kayak aksi yang setiap hari kita lakuin gitu kan. Pasti isu Palestina itu kan kalau nggak ada aksi di jalanan bakal sunyi kan, kayak orang-orang nggak tahu isu Palestina gitu. Maka dilakukanlah aksi jalanan gitu. Dan aksi jalanan itu kan ada yang aksi kecil, ada yang aksi besar. Nah, aksi Global Sumut Flotilla ini pun termasuk aksi yang ingin menyuarakan Palestina gitu. Ya walaupun risikonya cukup tinggi gitu karena kita berhadapan langsung dengan Israel. Tapi ya dengan itu kan seluruh kebanyakan orang akhirnya fokus lagi pada Palestina kayak gitu. Benar-benar. Jadi ada 3 misi. Gitu. Oke, itu 3 misinya. Mungkin ini yang banyak juga belum dipikirkan orang. Kemudian mungkin ada nyinyir malah tentang isu Palestina ini. Kenapa harus jauh-jauh gitu kan? Di dalam negeri juga akan butuh gitu. Tapi itu tadi udah terungkap jelas ya, sedetil-detilnya. Nah, gini Bang Hendro, lanjut lagi kita mau nanya-nanya nih. Waktu keberangkatan tuh sebenarnya siapa aja atau syaratnya apa dan mungkin ada ketentuan tertentu yang boleh ikut nih dalam perjalanan atau misi nih. Kalau tahun lalu sebenarnya siapapun bisa ikut ya, siapapun bisa ikut. Tahun lalu. Tapi kalau tahun ini di GSF yang kedua itu kita ada registrasinya. Jadi ada seleksi nasionalnya, itu diseleksi oleh Bu Maimun itu sendiri sebagai koordinator. GSF di Indonesia. Terus habis itu ntar baru diseleksi lagi sama pihak pusatnya GSF pusat gitu. Jadi ada tahapannya dan secara pendaftaran menurut aku nggak begitu rumit. Nggak begitu rumit. Jadi tinggal keseriusan kita aja gitu. Dan kalau ditanya siapa aja yang bisa ikut sebenarnya semua pasti bisa, tinggal daftar kemudian ya tunggu konfirmasi aja dari pihak pihak GSF-nya aja seperti itu. Jadi termasuk mudah sih. Di lintas profesi juga ya, bisa jadi dokter gitu ya.
Kalau tahun ini bahkan yang paling diutamain itu kru kapal. kapal. Kemudian kapten, tapi dia punya syarat harus ada sertifikasinya, sama dokter yang paling diutamain itu. Medis ya. Ya, tim medis gitu. Jadi kalau ada oke banget. Nah, tuh yang mau ikutan para dokter, tim-tim kru kapal yang siap untuk terlibat langsung. Ya, boleh tuh daftar. Pendaftaran biasanya? Untuk yang 3 ditunggu aja. Tunggu aja infonya ya. Bisa nanti di deskripsi ya. Kalau nanti sudah keluar infonya. Kemudian persiapan. Nah, tentu kan namanya ingin melakukan aksi nyata, ya, kegiatan aktivis kemanusiaan. Halnya kita pulang kampung aja, kita banyak persiapannya buat mudik gitu. Nah, apalagi ini kan punya misi yang utama yang dibawa, kemudian bukan hanya melibatkan 1-2 orang, tapi banyak orang dan juga banyak negara, banyak juga ya berbeda-beda tadi ya, bukan lagi yang dia orang baik, ya katakanlah gitu ya, yang gay pun bisa ikutan dari itu ya. Nah, butuh persiapan tentu. Nah, Bang Hendro waktu sebelum berangkat nih, persiapan ya apa aja yang perlu dipersiapkan saat itu? Bisa mungkin juga nanti yang mau daftar tuh, biar mereka juga siap-siap tuh apa yang perlu dipersiapkan. Sebenarnya kalau persiapan tergantung orang-orang ya. Kalau dia ribet, artinya segala keperluan itu harus dia siapkan, ya pasti dia siapkan. Hanya aja pada saat aku itu, persiapanku tuh dikit banget. Jadi cuman kayak minta restu orang tua, kemudian bawa perlengkapan yang emang dibutuhin. Kemudian, nah ini yang paling penting, harus punya HP cadangan. HP cadangan. Karena HP... Minimal 2. Ya kan ada HP utama, ada HP cadangan. Minimal 2 ya. Jadi ya minimal 2. Kenapa? Karena HP utama nggak mungkin dibawa ke kapal, karena ketika kita udah berhadapan dengan Israel, HP yang kita pegang ini udah harus kita buang gitu, untuk menghilangkan informasi yang kita miliki gitu. Karena kalau masih kita pegang, digital ya, hilangkan. Kalau kita masih pegang kemudian diambil Israel, ya berabe Konsekuensinya. Iya, jadi risikonya harus dibuang ke laut. Cuman ya itu harus bawa HP. Tapi kalau emang nggak mau bawa HP, ya udah di kapal nggak akan megang HP gitu. Cuman kan kita tujuannya memecah kesunyian yang di misi misi 3 tadi. Kalau misal kita cuma naik kapal tanpa membuat konten dan apapun, ya rasanya kayak ngapain kamu naik kapal kalau cuman nunggu sampai ke Gaza doang, kan harus ada konten, harus ada apa gitu. Maka perlu juga bawa HP gitu. Terus yang ketiga ya siap diri gitu loh, kebugarannya harus siap, fisiknya, jasmaninya harus siap gitu. Kenapa? Karena kan nggak ada yang tahu nih apakah dia udah pernah naik kapal atau belum, apakah dia mabuk laut atau enggak. HP gitu. Malah yang dibuang dia kacau, nyusahin orang ya. Nah iya, itu harus diperjelas. Berarti kayak masuk kedinasan atau militer ya. Ada tes fisiknya. Tapi mandiri ya. Sama yang terakhir itu yaitu ada training yang disiapkan oleh GSF gitu. Selama sebelum persiapan. Ada sebulanan atau enggak, cuman berapa hari. Apa biasanya di trainingnya? Jelas ada training kalau di intercept seperti apa, kalau diculik gitu. Kemudian training legal ketika kita udah di wilayah Palestina yang dijajah, wilayah yang dikuasai sama Israel itu, kita kayak mana supaya bisa dibebaskan lagi, ada tim legalnya. Kemudian bagaimana kalau kita berhadapan dengan media gitu. Jadi kalau dalam berhadapan dengan media seperti apa. Kemudian info basic terkait Palestina itu seperti apa. Ya salah satunya kalau kita ditahan, jelas kita harus punya rasa bahwa penahanan kita gitu, penculikan kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan lebih dari 9.000 tahanan politik Palestina yang masih saat ini dipenjara oleh Israel gitu. Kemudian ada tim-tim kayak medis ataupun jurnalis, mereka juga harus mengetahui bahwa penderitaan tim medis, penderitaan jurnalis itu di Gaza itu resikonya sampai dibunuh kayak gitu. Jadi harus informasi-informasi sederhana kayak gitu harus ditanamkan biar tahu perjalanan ini bukan untuk happy gitu, tapi kita membawa misi yang mereka yang udah syahid itu adalah kita ini menggantikan posisi mereka yang mereka udah syahid gitu, nggak menggantikan dalam arti umumnya gitu. Ya penyambung hidup lah ya, untuk nyambung perjuangan dalam misi dakwah. Nah, tentu kan namanya keluarga ya, kita pamitan mau pergi
mungkin ke tempat ya wisata aja. Kadang ada nggak ngizinin atau khawatir. Nah, apalagi ini. Ini luar biasa ini, keberangkatan untuk yang lagi terjadi penjajahan ya negaranya. Kemudian apakah sempat ada kekhawatiran dari orang tua ketika saat itu Bang Hendro pamit di rumah? Alhamdulillahnya nggak ada sih gitu. Tapi orang tua itu tipikal ini yang menolak juga, melarang juga enggak, tapi ngizinin juga nggak 100% gitu. Tapi doa itu selalu dipanjatkan untuk diriku gitu. Jadi kayak ya udah, dengan doa kayaknya udah cukup perizinan gitu. Jadi rasa-rasanya walaupun mungkin sebagian orang berarti lu kabur yang dulu hitungannya. Ya tergantung ya. Selama orang tua masih memanjatkan doa, bagiku itu bukan hitungan kabur sih. Karena orang tua udah tahu juga kan aktivitasku gitu. Jadi mereka udah siap aja. Dan justru dengan aku ikut hal seperti ini, orang tua, kemudian saudara, kemudian tetangga itu makin mendapatkan informasi Palestina itu semakin masif gitu. Nggak cuman yang kita tahu doang gitu, tapi udah bisa high level gitu. Langsung ada nilai plusnya ya buat warga, terutama warga Lampung juga ini, akhirnya mereka dapat info A1-nya. Ya, itu ya termasuk juga keluarga terdekat ya. Jadi mungkin apakah ada juga sempat akhirnya kumpul-kumpul keluarga besar itu di rumah? Nggak ada ya. Mereka setidaknya udah tahu lah dari rumah masing-masing lah ya. Nah, mungkin sejenak nih kita minum dulu. Nah, tadi ngomong terus bisa nih. Kita minum sejenak, Bang Hendro. Silakan Bang Hendro. Disipin. Apa nih? Oya drink. Minuman es kopi yang enggak bikin kembung dan enggak bikin sakit lambung. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar lebih nyampur bisa diguncang-guncang sejenak. Nah, ini bagusnya kalau pakai tutup yang seperti ini ya, bukan yang sealer, jadi tidak gampang tumpah. Wow. Dan ini ada ya, apa ini sebutannya ya? Tutupnya kalau saat diminum, jadi nggak perlu pakai sedotan, lubangnya langsung bisa diletakkan ke mulut ini. Wow. Nah, kalau udah bisa langsung pindahin lagi di sini. Oh ya, dari. Oke, Jen. Lanjut ya, Bang Hendro. Karena penasaran banget tentu kan. Nggak bisa cuman beberapa waktu aja. Nah ini, tapi sebelum itu karena ini ceritanya panjang, mungkin kita pending dulu sejenak, nanti insya Allah kita akan lanjut lagi. Jadi terus ikutin ya teman-teman informasi A1 ini dari langsung bukan pelaku nyebutnya, masa pelaku gitu, pejuang gitu ya, pejuang, salah satu pejuang yang, karena bukan hanya Hendro yang berjuang, tapi banyak orang, teman-teman juga yang saat ini lagi nonton bisa ikut berjuang dengan berbagai banyak cara ya. Mungkin kalau Bang Hendro langsung ikut ke lapangan, terjun dengan para teman-teman aktivis kemanusiaan. Oke, demikian dulu teman-teman. Sampai jumpa. Nanti kita lanjutkan setelah ini.